Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras dari kelas belajar cepat SMA 1 Genteng. Apa saja sih jenis jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan terbagi atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Namun, peta konsep secara umum pada video kali ini akan membahas mengenai jaringan meristem, jaringan dewasa, organ pada tumbuhan, dan totipotensi. Yang pertama adalah jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan ini yaitu selnya aktif membelah, bentuk dan ukuran selnya sama, bernukleus besar, dinding selnya tipis, kaya akan protoplasma dan vakuolanya kecil. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Menurut asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berasal dari jaringan embrional yang menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami pertambahan panjang. Contohnya, pada apikal seperti ujung batang ataupun ujung akar, serta bagian interkalar tumbuhan. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, sehingga menyebabkan tumbuhan mengalami pelebaran. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Yang selanjutnya adalah jaringan dewasa. Ciri-ciri selnya telah terdiferensiasi. Biasanya tidak lagi aktif membelah dengan rongga sel yang besar. Jaringan dewasa terbagi menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, serta jaringan sekretori. Jaringan epidermis memiliki ciri tersusun sangat rapat tanpa ruang antar sel. Berbentuk seperti balok, tersusun atas lapis sel tanpa klorofil dan bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, emergensia, spina, sel kipas, sel kersik, filamen, ataupun litokis. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya dibagi menjadi jaringan palisade, yaitu memiliki bentuk memanjang dipenuhi kloroplas. Jaringan bunga karang yang memiliki banyak ruang antar sel, jaringan bintang, dan yang terakhir adalah lipatan. Jaringan parenkim yang berklorofil disebut dengan klorenkim. Jaringan penguat. Jaringan penguat dibagi menjadi kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim menyokong organ muda, tersusun atas sel-sel hidup dan serat, serta bentuknya yang cenderung heksagonal. Sedangkan sklerenkim menyokong organ dewasa, jaringan yang tersusun atas sel mati, serat dan skleroid, serta bentuknya cenderung selabut. Sebagian besar monokotil tidak memiliki kolenkim dan hanya memiliki sklerenkim sejak muda. Jaringan pengangkut. Bagian dari jaringan pengangkut yang pertama adalah silen, berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Bagian keduanya adalah filum yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Terdapat 6 tipe berkas pengangkut, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, radial, bikolateral, amfiklibal, dan amfifasal. Jaringan sekretori. Yang merupakan jaringan sekretori adalah saluran getah, sel resin dan minyak, sel lendir, sel penyamak, serta sel mirosin. Yang selanjutnya adalah mengenai organ tumbuhan, terdiri dari akar, batang, daun, dan juga bunga. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral, menambatkan tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Berikut adalah gambar akar. Batang berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan dan sarana lintas air. Terdapat perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Bisa dilihat, dikotil memiliki tipe berkas perbuluh kolateral terbuka, sementara monokotil kolateral tertutup. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Terdapat perbedaan struktur pula pada daun dikotil dan monokotil. Pada bagian mesofil, daun dikotil memiliki palisade, sedangkan daun monokotil tidak memilikinya. Selanjutnya adalah bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan kelompok Angiospermae.
Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, bunga dibagi menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, bunga dibagi menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selanjutnya adalah mengenai totipotensi dan kultur jaringan. Totipotensi sel artinya setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot untuk memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tumbuhan lengkap. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.